Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Deep Learning dengan topik CNN LSTM akan menyampaikan presentasi mengenai tugas besar kami. Di sini, izin memperkenalkan diri, nama saya Hellah Roja Nashwa, dan rekan saya ada Muhammad Farhan, lalu ada Hermalina Sintia Putri, ada Divania Ramadhani, dan ada Muhammad Bagas Kurnia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai tugas besar dengan judul Pengenalan Gerakan Tangan menggunakan kombinasi metode CNN LSTM dengan optimasi parameter. Selanjutnya, adapun hal yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan, yaitu perkembangan teknologi di era 4.0 yang mendorong pentingnya interaksi antara manusia dengan komputer dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, serta hiburan. HCI mencakup studi interaksi antara manusia dengan mesin yang kini semakin berkembang dengan pengenalan gerakan tangan atau hand gesture recognition. Untuk dataset dan alur penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, deskripsi dataset yang kami pakai. Dataset gesture adalah dataset video besar yang dirancang untuk pengenalan gestur dinamis. Terdiri dari 148.092 klip video berdurasi 3 detik yang diambil dari 1.376 aktor dalam berbagai lingkungan nyata. Terdapat 27 kelas gestur, termasuk gestur statis seperti thumb up dan dinamis seperti zooming in with two fingers, serta dua kelas kontras no gesture and doing other things. Dataset ini menawarkan variasi dalam latar belakang, pencahayaan, dan penampilan aktor dengan rata-rata 4.391 video per kelas dan anotasi berkualitas tinggi, mendukung pengembangan model pengenalan gestur yang handal. Selanjutnya, tahapan penelitian yang kami buat dalam bentuk flowchart yang kami mulai dengan memasukkan frame video, lalu kami lakukan pre-processing data, yakni dengan meresize gambar menjadi 64 kali 64, lalu normalisasi dari nilai pixelnya, lalu di split datanya menjadi data latih, data validasi, dan data uji. Lalu kami masuk ke model yang pertama, itu ekstraksi fitur dengan CNN, lalu feature map, dan selanjutnya LSTM untuk urutan vektor fitur. Lalu kami lakukan evaluasi model di data uji, lalu kami lihat hasil pengenalannya, dan selesai. CNN LSTM itu apa sih? CNN LSTM itu merupakan kombinasi metode berbasis CNN dan LSTM. CNN mengekstrak fitur visual dari setiap frame seperti kontur tubuh, pose, dan lingkungan melalui pola spasial, lalu merangkum hasil yang menjadi representasi yang ringkas. Selanjutnya, LSTM menangkap hubungan temporal antar frame untuk memahami urutan gerak atau transisi tubuh. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 model arsitektur dengan masing-masing model memiliki 8 layer. Pada model yang pertama, dimulai dengan ekstraksi fitur menggunakan CNN dengan 32 dan 64 filter. Setelah itu dilakukan max pooling untuk mereduksi dimensi, kemudian dilakukan LSTM untuk menangkap hubungan temporal antar frame dengan 40 fitur. Lalu fitur yang diperoleh diubah menjadi satu dimensi dengan flatten layer dan diproses oleh dense layer untuk dense layer dengan 128, 64, dan 5 neuron. Aktivasi relu digunakan untuk hidden layers, softmax digunakan untuk output layer dan mengklasifikasikan video ke dalam 5 kelas gerakan tangan. Next. Kemudian model 2 memiliki struktur serupa, tapi menggunakan CNN dengan 32 dan 128 filter. Max pooling juga digunakan untuk mereduksi dimensi dengan pool size 2 kali 2 kali 2. Tahap selanjutnya menggunakan LSTM dengan 20 dan 40 filter. Kemudian fitur diubah menjadi vektor satu dimensi dan diteruskan ke dense layer dengan 32, 64, dan 5 neuron. Next. Lalu pada model 3 dimulai dengan CNN yang memiliki 64 filter dan kenal 3 kali 3 kali 3 untuk ekstraksi fitur awal. Dilanjutkan dengan max pooling, selanjutnya melalui layer CNN dengan 128 filter. Diikuti kembali oleh max pooling. Kemudian untuk menangkap pola temporal digunakan 2 layer LSTM dengan 20 dan 40 filter. Oke, next.
Baik, untuk selanjutnya ini adalah hasil grafik dari pelatihan model pertama. Nah, pada pelatihan model pertama dapat kita lihat bahwa akurasi pelatihannya meningkat secara konsisten dari IPOS pertama hingga IPOS terakhir, mencapai sekitar 90% pada akhir proses. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mengenali pola pada data pelatihan. Akurasi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan pada awalnya dan hampir sejajar dengan akurasi pelatihan hingga sekitar IPOS keempat atau kelima. Namun, setelah itu, akurasi validasi mulai mendatar di sekitar 80%, sementara akurasi pelatihan terus meningkat. Nah, untuk bagian yang loss-nya itu berbanding terbalik terhadap akurasi. Jadi, dapat dilihat bahwa garis loss pada data pelatihan tersebut mengalami penurunan yang stabil hingga mendekati nilai minimum pada akhir IPOS. Namun, garis validasi loss-nya yang mewakili loss pada data validasi justru menunjukkan pola yang berbeda, di mana setelah mencapai titik terendah sekitar IPOS keempat, nilainya mulai naik kembali. Next. Nah, ini untuk bagian plot akurasi pada model kedua. Itu terlihat perbandingan antara akurasi pada data pelatihan dan akurasi pada validasinya selama proses pelatihan model. Seiring dan bertambahnya IPOS, akurasi pelatihannya mengalami peningkatan yang konsisten dari awal hingga akhir IPOS, dan akurasi validasinya memperlihatkan pola yang berbeda setelah mengalami peningkatan hingga sekitar IPOS ke-7. Dan juga plot loss-nya itu berbanding terbalik dengan grafik akurasinya. Next. Nah, pada model ketiga ini adalah model yang terbaik karena menunjukkan perubahan akurasi model selama proses pelatihan validasi terhadap jumlah IPOS. Grafik pada plot model ketiga ini memperlihatkan bahwa akurasi model meningkat secara signifikan pada IPOS awal, baik untuk data pelatihan maupun data validasinya. Setelah beberapa IPOS, grafik mulai stabil dengan peningkatan yang lebih lambat, menunjukkan bahwa model mendekati konvergensi, namun terdapat sedikit fluktuasi pada akurasi validasi di akhir IPOS, yang bisa mengidentifikasikan model mulai mengalami overfitting pada data pelatihan. Untuk bagian grafik loss-nya itu sama saja, itu berbanding terbalik dengan grafik akurasinya. Next. Baik. Selanjutnya kita memasuki ke evaluasi model. Di sini terdapat confusion matrix. Confusion matrix yang telah dinormalisasikan menunjukkan bahwa performa model klasifikasi dalam memprediksi kelas gerakan tangan, di mana pada sumbu vertikal itu mewakili label yang sebenarnya atau label aktual. Lalu untuk sumbu yang horizontal, dia mewakili label yang prediksi. Nah, dapat dilihat pada matriks ini bahwasannya model mampu memprediksi kelas menarik tangan masuk dengan sangat baik, yang mana menunjukkan akurasi sebesar 100%. Namun, terdapat kekeliruan yang signifikan pada beberapa kelas lain seperti kelas mengetuk jari, yang selalu diklasifikasikan sebagai tidak ada gerakan. Dan kelas tidak ada gerakan yang sering diklasifikasikan sebagai menarik dua jari masuk atau mendorong tangan menjauh. Hal ini menunjukkan bahwa model kesulitan membedakan beberapa kelas. Kemungkinan ini disebabkan oleh kesamaan pola pergerakan atau data pelatihan yang tidak seimbang. Next. Selanjutnya ada hasil evaluasi di mana dapat dilihat bahwa pada tabel tersebut di sini ada precision, ada recall, F1 score, dan support, di mana support ini bermaksud untuk hasil prediksi atau inputan dari video yang ingin diprediksi. Di sini ada mengetuk jari, di mana kita ingin memprediksi dari satu video, di mana
hasil mengetuk jari ini tidak dapat diprediksi. Lalu yang kedua tidak ada gerakan. Di sini kami menginput dua video, hanya satu video saja yang dapat diprediksi dengan akurasi sebesar 0,50 di precision, recall, dan F1 score. Lalu selanjutnya di menarik tangan masuk tidak ada video yang dapat diprediksi. Lalu selanjutnya ada menarik dua jari masuk, itu akurasinya sebesar 0,3, yang mana dari 3 video hanya satu video yang dapat diprediksi. Selanjutnya ada mendorong tangan menjauh, di mana tidak ada satupun video atau gambar yang dapat diprediksi. Di sini dapat dilihat bahwasannya akurasinya hanya mencapai 20%, yang mana menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat rendah dalam klasifikasi data yang tidak terlihat sebelum. Selain ada akurasi, ada nilai micro average dan weighted average yang juga sangat rendah, di mana menunjukkan angka 0,17 yang menunjukkan bahwa model tidak dapat mengklasifikasikan kelas dengan seimbang. Dengan demikian, meskipun model dapat melakukan pelatihan dengan cukup baik pada data tertentu, ia tetap kesulitan dalam mengeneralisasi dan memberikan hasil yang memadai pada data uji. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Nah, demikianlah penyampaian mengenai arsitektur model yang digunakan pada penelitian. Dapat disimpulkan bahwa performa model 1 itu mencapai akurasi sebesar 92,43%. Namun, akurasi ini mencapai overfitting karena akurasi validasinya hanya 79%. Lalu ada model kedua dengan akurasi validasi 73% dan akurasi latihnya mencapai 95%, serta model ketiga yang dinilai sebagai pilihan optimal pada pemilihan arsitektur ini karena memiliki akurasi latih sebesar 84,71% dengan validasi sebesar 75,44%. Namun, perlu digarisbawahi pada data set uji ketika melakukan pemodelan, akurasi hanya mencapai 0,2. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya data pelatihan yang masih kurang banyak, atau pada saat melakukan pre-processing data, model kurang menangkap fitur-fitur dari data, sehingga perlu dilakukan pre-processing lebih lanjut atau lebih kompleks untuk mengambil fitur yang lebih relevan. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat melakukan kombinasi para hyperparameter yang lain untuk meningkatkan akurasi dari model. Demikianlah penyampaian tugas besar dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.